Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kami perwakilan dari kelompok 6 yang bernamakan Ketik Medel, yaitu Kelompok Etika Mepet Deadline, ingin mempresentasikan analisis pelanggaran etika periklanan yang ada di Indonesia. Terima kasih, syukron kasiron. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Dan di sebelah kiri saya ada Andar Putri, dan di sebelah kanan saya ada Jalan Maryam. dan saya Ahmad Yusuf Anafri. Dalam hasil analisis kami mengenai pelanggaran etika periklanan di Indonesia, kami menemukan pelanggaran dalam 3 media, yaitu ada media massa, media luar ruangan, dan media internet. Yang pertama ada media massa. Kami mendapatkan dari media televisi. Kita mendapatkan iklan Marjan 2021. Bentuk pelanggarannya itu, iklan ini menampilkan adanya adegan perang melawan monster, yang mana adegan ini melanggar pada kitab EPI pasal 1.9 mengenai kekerasan, yang isinya iklan tidak boleh menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau mendorong ataupun memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan. Lalu bentuk pelanggarannya itu adanya adegan anak-anak diikat. Jadi kronologinya di sini si monster itu jadi mereka tuh perang melawan monster, anak-anak sama si monster. Lalu si monster itu menculik anak-anak dan mengikatnya. Nah, adegan ini melanggar kitab EPI pasal 1.29.2 mengenai halayak anak, yang mana isinya iklan harus berusaha mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sosial yang positif seperti persahabatan, toleransi, kemurhatian, dan penghargaan pada orang lain, serta tidak menampilkan hal-hal yang sebaliknya seperti prasangka negatif dan sejenisnya. Lalu ada bab 3 tentang ketentuan tata krama, yang isinya iklan itu tidak boleh menganjurkan atau membenarkan atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar, seperti menampilkan adegan berbahaya dan kekerasan, sekalipun dikemas dalam bentuk permainan anak-anak. Yang kedua masih dari media massa, yaitu televisi, ada iklan Sido Susu Cupita. Di sini bentuk pelanggarannya bisa dilihat di dalam PowerPoint. Itu adanya model iklan seorang wanita yang berpakaian kurang pantas dan menggunakan pakaian yang terlalu ketat, yang kurang etis bila ditampilkan di dalam televisi. Dan si Cupita ini di dalam iklan dia sedikit bergoyang-goyang yang memperlihatkan tubuhnya. Nah, iklan ini melanggar pelanggaran pada kitab EPI pasal 1.26 pornografi dan porno aksi, yang isinya iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Yang ketiga dari media massa yaitu ada iklan Rex Ornament. Bentuk pelanggarannya terdapat pada PowerPoint di bawah, yaitu kalimat iklan mengklaim 99% melawan bakteri penyebab bau badan, melanggar poin EPI yaitu 1.2 bahasa, yang isinya penggunaan kata 100% murni, asli atau yang bermakna sama untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat, mutu dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu iklan merendahkan produk pesaing dengan kalimat lebih baik dari kolok nih. Melanggar EPI pada poin 1.20, merendahkan iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Pelanggaran pada UU konsumen juga, pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran. Juga pasal 9 1 ayat 1, secara tidak langsung merendahkan barang atau jasa. Iklan selanjutnya yang kami analisis yaitu dari iklan oli Castrol Power One. Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu adanya kata nomor 1, kemudian terdapat kesaksian konsumen, dan terakhir terdapat memberikan janji. Pelanggaran pada EPI dibahas pada nomor 1.2 mengenai bahasa, yaitu pada nomor 1.2.2 di mana iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, atau top, atau dan lainnya, kecuali adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada nomor 1.16 mengenai kesaksian konsumen,
yaitu pada nomor 1.16.2 tentang kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang konsumen tersebut alami dan tidak dilebih-lebihkan. Selanjutnya, pada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibahas pada pasal 8 dan pasal 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran apa saja sih yang ada di iklan Milna. Di sini saya menemukan terdapat kata dari bahan organik pilihan tanpa bahan pengawet. Dan di sini saya juga menemukan pelanggaran EPI, pelanggaran pasal 1.2 bahasa 1.2.3 penggunaan kata 100% murni atau asli atau yang bermakna sama untuk menyatakan seperti kadar, bobot atau tingkat mutu dan lain sebagainya, kecuali jika disertakan oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan di sini saya juga menemukan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen pasal 8, yaitu tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran atau sebagainya yang dinyatakan dalam label atau etiket tersebut atau ketentuan barang dan jasa dan lainnya. Dan di sini juga ada pasal 17 poin F yang menyatakan itu merusak peraturan undang-undang periklanan. Yang keenam, dari media massa, yaitu ada iklan Bukalapak 12-12 Harbolnas. Bentuk pelanggarannya itu berupa adegan menyerupai Ariel Noah dan Sophia Latjuba, melanggar kitab EPI, yaitu pada poin 3.10 pemeran yang mirip dengan tokoh nasional atau internasional. Penggunaan pemeran yang mirip dengan tokoh nasional atau internasional tidak boleh merendahkan. Yang kedua, pelanggarannya yaitu mengandung makna tersirat yang terlalu vulgar atau pornografi. Melanggar kitab EPI 1.26 pornografi dan pornoaksi, yang berbunyi iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Iklan selanjutnya yang kami analisis yaitu dari iklan Potabi. Berikut isi cuplikan iklan tersebut. Dari iklan tersebut ditemukan bentuk pelanggaran yaitu adanya kalimat menangkan uang tunai total 50 juta rupiah tanpa menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ditemukan juga pelanggaran pada EPI pada nomor 1.25.1 mengenai pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan seharusnya diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Yang ke-8 masih dari media massa, yaitu iklan Sprite. Bentuk pelanggarannya berupa adegan menyiramkan air ke tubuh secara berlebihan, melanggar kitab EPI, yaitu pada poin 1.28 lingkungan dan 1.28.1 yang berbunyi iklan tidak boleh menampilkan penyanyian, pemborosan atau perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dan di sini saya juga menemukan iklan Shopee. Bentuk pelanggaran itu kalimat serba 60.000 tanpa menjelaskan apa saja produknya. Dan seperti apa yang kita tahu, di flash sale Shopee juga belum tentu harga 60.000. Ada yang cuma menurunkan harga 2.000, ada yang menurunkan harga jadi 4.000. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diteruskan oleh iklan ini. Dan saya juga menemukan pelanggaran pada EPI pada 1.4 pencantuman harga. Pencantuman pada harga suatu iklan tidak boleh menyesatkan halayak. Ya seperti ini yang kita ketahui sudah menyesat halayak. Harganya 6.000 belum tentu nanti harganya 60.000 juga. Selanjutnya, kami menganalisis media luar ruangan. Bisa dilihat di dalam PowerPoint ada baliho Samawa. Bentuk pelanggarannya terdapat tulisan DP 0 rupiah. Tulisan tersebut melanggar kitab EPI pasal 1.4 tentang pencantuman harga, yang mana isinya pencantuman harga suatu produk dalam iklan tidak boleh menyesatkan halayak. Nah, dan saya juga menemukan nih iklan Nippon Pen atau bisa kita sebut spanduk, yaitu bentuk pelanggarannya kalimat teknologi ting-ting 100% akurat dan konsisten. Seperti apa yang kita tahu ini tidak boleh dalam iklan. Dan saya juga menemukan pelanggaran pada EPI, kemungkinan ini sama dengan
iklan Milna yang tadi, yaitu 1.2.3a penggunaan kata 100% murni atau asli atau yang menunjukkan suatu kadar atau suatu bobot atau tingkat mutu dan hal sebagainya tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Iklan pada media internet pertama yang kami analisis yaitu iklan seva.id. Berikut isi cuplikan iklan tersebut. Dari iklan tersebut ditemukan bentuk pelanggaran, yaitu tidak adanya kejelasan rinci mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, dan himbauan tulisan syarat dan ketentuan yang berlaku ditulis terlalu kecil. Kemudian pelanggaran pada EPI ditemukan pada nomor 1.25.2, di mana pernyataan syarat dan ketentuan yang berlaku harus mudah terbaca oleh khalayak. Iklan terakhir yang kami analisis yaitu iklan Bisnet. Berikut isi cuplikan iklan tersebut. Pada iklan tersebut bisa ditemukan bentuk pelanggaran yang terjadi, yaitu tidak mencantumkan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian pelanggaran pada EPI ditemukan pada nomor 1.25.1, di mana pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam iklan seharusnya diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut.